2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik dan saudara sedang menanti-nantikan lawatan Tuhan yang terbesar, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan saya percaya inilah era daripada Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sedang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita hari ini. Siapkan dan harapkan lawatan yang terbesar, yang terbaik, yang belum pernah kita alami. Saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saat ini harapkan saudara. Saudara yang sedang sakit, harapkan kesembuhan, karena di dalam hadiratnya di situ ada kuasa Allah untuk menyembuhkan setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk lawatanmu, untuk hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di Menara Doa ya Bapak. Kami minta ya Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus membuat kami. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami doa-doa profetik Tuhan, dan juga berikan kami nyanyian-nyanyian baru, pesan-pesan firman, pewahyuan Engkau sampaikan buat setiap kami, taruh di hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa ya secara khusus para leaders yang ada di UPT ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan semua ya Tuhan. Para penjaga-penjaga menara di UPT, semua para gembala-gembala, khusus ya Tuhan gembala pembina kami Pak Niko ya Bapak. Kami minta ya Tuhan special blessing buat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah berkat rohani, jasmani, berkat hubungan dan berkat keuangan turun buat hamba-Mu yang kami kasih semuanya ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan beberapa hari ke depan hamba-Mu ya Tuhan akan merayakan ulang tahun. Terus Tuhan berikan semangat yang baru untuk membawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu.
Mari sekali lagi dari awal naik bunyi katakan, sucikan dan kuduskan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Haleluya. Oh, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan Tuhan, buka suaranya. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sekali lagi saudara buka suaranya. Mari tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengasihi. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, tiada lain, tiada lain. Melodi aja. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ora laba 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 laba. Saya mau ajak saudara untuk berdoa. Mari datang pada Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya labakashialabalabalabala. Mari doa Tuhan. Sucikan kuduskan setiap hati kami. Oh ya labakas, supaya kami bisa layak Tuhan menghadap hadirat-Mu saat ini. Oh ya labakashin. Basuh setiap kami dan kuasa darah-Mu. Beri ya Tuhan kerendahan hati. Lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya labakashialabala. Kami mau punya hati ya Tuhan yang tulus, murni, suci, supaya kami bisa melihat ya Tuhan kasih dan kebaikan-Mu. Kami bisa melihat Tuhan. Oh ya labakashialabala. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab ia akan melihat Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau melihat ya Tuhan tua yang jiwa yang besar ya Bapa. Mari doa saudaraku. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di tahun integritas ini. Oh ya kami minta ya Tuhan kesucian hati ya Tuhan. Oh ya siapa kami bisa melihat kebaikan, mujizat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat kebaikan. Mari buka suaranya doa saudara. Doa minta. Lihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Oh ya sini Tuhan
hati kami, supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Apa yang Tuhan sudah pernah buat. Oh ya lah, makasih ya lah, supaya hati kami penuh dengan rasa syukur. Oh ya lah, maka Tuhan sudah beri orang-orang, Tuhan sudah beri kami Golden Connection, sehingga kami boleh ada hari ini. Sebagaimana kami ada, Tuhan pertemukan kami dengan pemimpin rohani kami. Oh ya lah, makasih ya lah, yang membimbing kami, menuntun kami, mengajar kami untuk takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang. Oh ya lah, makasih, terima kasih Yesus untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan sudah mengurapi kami dengan satu pelayanan yang luar biasa. Mari buka suaranya, ucapan syukur. Biar saudara bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Oh ya lah, makasih. Kami minta Tuhan sucikan, supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan sudah beri kami nafas hidup. Oh ya lah, kami bisa beribadah. Kami boleh bisa masuk hadirat. Oh ya lah, makasih. Sucikan hati kami, supaya kami bisa melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Bahwa Engkau akan datang kedua kali Tuhan. Engkau akan bebaskan tubuh ini ya Tuhan. Engkau akan ubah tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih Yesus. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ya lah, maka bisa lihat kebaikan Tuhan di masa depan. Untuk anak-anak kami, cucu kami. Oh, untuk pelayanan kami Tuhan Yesus. Oh ya lah, makasih ini mila bala 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 bala. Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah, bala 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 bala. Melihat kebaikan. Oh ya lah, makasih ya lah, bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ya lah, bala bala. Makasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, buka suaranya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari dari awal ikat berdiri, aku hendak bersyukur. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari semuanya haleluya. Oh haleluya. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan. Katakan dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi.
Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Oh ya terus berbahasa roh. Oh ya la bakasini la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasini la bala 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 bala. Makasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasini la bala bala bala. Kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasini la bala bala. Makasih Tuhan. Oh ya la kita semua ada di menara doa, di hadirat-Nya. Kuat sekali. Terus saudara sembah Dia, biar melodi lagu. Sembah Yesus, masuk lebih lagi, berseru pada Dia. The secret place, kita ada di tempat tersembunyi. Yesus, Yesus. Oh ya la bakasini mila, laba 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 laba. Oh ya la bakasini mila, laba laba. Oh ya la bakasini mila, laba laba. Oh ya la bakasini mila, laba laba. Terus saudara berseru pada Yesus. Kita ada di hadirat. Kita ada di secret tempat tersembunyi. Di mana Bapa ada. Di mana Bapa ada. Di tempat tersembunyi. The secret place, hadiratnya. Berbicara pada Dia, saudara. Bicara, berseru pada Dia. Oh ya la makasih Dia. Mujizat-mujizat kesembuhan sedang dilimpahkan, disediakan bagi Dia. Saudara ambil dalam nama Yesus. Ambil dalam nama Yesus. Oh ya la makasih. Berkat keuangan, yes, Dia sediakan. Oh ya la kita di heavenly places. Ambil saudara. Jiwa-jiwa ambil dalam nama Yesus. Selamatkan ya Tuhan semua orang yang kami kasihi dalam nama Yesus. Bangsa kami Indonesia, Amerika, Kanada, Eropa ya Tuhan, Australia, Asia. Yes. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari buka suara saudara, kita nyanyikan lagu ini. Katakan, ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur,
bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Tuhan tuh tunjukin saya, saudara, satu gambaran seperti ada tumor gitu, saudara. Gak tahu ya, tumornya di leher. Kalau saudara hadir di menara doa ini, saudaraku yang sekristus, atau ada keluarganya, Tuhan mau sembuhkan itu. Saya mau berdoa sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ya Tuhan, ada tumor. Saya tidak tahu apa tumor, atau di dalam leher tuh besar. Aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhan saudara. Terima dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang terbaring sakit COVID-19. Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus jadi sembuh saudaraku. Aku berdoa untuk anakmu yang sedang menderita sakit autoimun. Tuhan, mereka yang percaya dan percaya bahwa penyakit ini Tuhan mau sembuhkan. Tuhan berikan iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang saudaraku, sakit autoimun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang kanker jadi sembuh sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang GERD, asam lambung sampai naik ke leher, aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu ini yang asam lambung. Oleh mujizat-Mu, oleh bilur Yesus jadi sembuh. Sampaikan firman-Mu dan masuk dalam hati anakmu ini, dan mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk segala keuangan anak-anakmu. Berkat-Mu turun untuk pekerjaan, karir, studi daripada anak-anakmu Tuhan. Karir mereka, bisnis mereka, Tuhan cukup. Turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seluruh orang-orang yang kami kasih, seluruh keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan. Semuanya diselamatkan. Bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka semuanya dibaptis selam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan datang kedua kali, ingat ya Tuhan keluarga kami. Ingat kami, Kau temukan iman di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Dan kami percaya semua doa, pujian, penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kau terima ya Tuhan, Kau jawab semua doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, terikat Tuhan lepaskan semuanya. Tuhan berikan hati yang lembut, roh yang lembut, untuk kami bisa menerima ya Tuhan kebenaran firman-Mu, pengajaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku mengenai pengharapan dan visi profetik. Visi profetik 2021 untuk tahun ini saudara. Ya, saya percaya bahwa kita sudah banyak belajar tentang apa itu pengharapan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari sisi yang lain dari pengharapan dan kaitannya dengan visi profetik saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, kita akan baca sama-sama. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, kita akan baca 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau. Saudara tahu ya sau? Sau itu jangkar sebenarnya. Banyak orang tanya, Pak Sabta, sau itu apa? Jangkar. Kalau kata jangkar bicara tentang kapal. Ini satu perumpamaan, saudaraku. Jadi pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi seperti kapal membutuhkan sau atau jangkar agar kapal itu tidak terombang-ambing, hanyut dan tenggelam. Kita pun saudaraku yang Yesus membutuhkan sau atau jangkar buat jiwa kita. Karena apalagi sekarang ya saudara, di masa pandemi, resesi ekonomi, ya kan, pengurangan kerja PHK, itu banyak sekali terjadi. Saudara, belum lagi masalah dalam keluarga, jadi semua jadi sensitif segala macam. Ini perlu ada yang namanya jangkar. Ini kan badai, hajar sini hajar. Seperti kapal tuh kalau udah arusnya kuat atau badainya besar, itu perlu yang namanya jangkar. Supaya kapal itu tidak mudah terombang-ambing, hanyut, bahkan bisa tenggelam. Saya baca berita saudara, rupanya tuh di Jepang akibat pandemi, kan harus ada isolasi. Di isolasi itu rakyatnya saudara, itu tingkat daripada bunuh diri itu meningkat. Saudara, khususnya untuk yang wanita itu tingkat daripada bunuh diri itu stres, depresi, akhirnya mereka bunuh diri. Sehingga kemarin, kalau tidak salah kemarin, Perdana Menteri Jepang, saudara, yang baru tuh mengangkat satu menteri negara urusan kesepian. Jadi saudaraku, bunuh diri itu karena kesepian. Saudaraku, kenapa orang bisa, saya mulai mikir sepi. Jadi ada, kita kadang-kadang kita ketawa, ngapain? Saya juga cerita tadi di perjalanan bersama dengan Pak Ali tadi, sama Ibu. Itu Jepang baru ngangkat menteri kesepian. Jadi seperti itu menteri peranan wanita, menteri pemuda ini sama. Jadi bagaimana dia memikirkan satu sistem, satu sarana dan lain sebagainya, infrastruktur, membuat rakyatnya itu tidak kesepian. Kalau menurut saya saudaraku, kita bisa sendiri dan tidak kesepian. Itu caranya apa? Makanya katakan, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini. Waktu saudara perkatakan firman Tuhan, firman itu adalah roh dan kehidupan. Ketika kita perkatakan lewat apa? Pujian, nyanyian, doa, kata-kata profetik kita omong saudara, itu kita sedang hadir.
Ada hadirat Allah yang membuat saudara dan saya tidak akan sepi. Katakan, waktu kita memperkatakan, kita sedang taruh firman di mana? Di pikiran. Apal ngomong. Ini ketok. Pengharapan ada di mana? Di sini. Kalau yang di sini di pikiran kita ini penuh dengan firman, kita terus isi. Waktu kita perkataan firman, kita sedang isi pikiran kita dengan firman. Kita sudah bahas waktu the power of meditation. Meditasi Kristen adalah mengisi otak, pikiran kita dengan firman Tuhan. Caranya dia perkatakan. Perkatakan lewat nyanyian, kita nyanyi tadi muji nyembah. Itu sedang isi pikiran kita. Kalau kita mau hayati kata-katanya, bukan cuma sedang bahasa apa? Ini ngecap aja, bukan. Kalau kita cuma jeblak gitu buka aja, nggak masuk ke sini. Dari kata demi, ku sembah kau Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, Allahku kan mencukupi. Kan Tuhan adalah, itu banyak nyanyian ayat-ayat firman yang dinyanyikan. Waktu saudara nyanyikan ayat firman, kita isi pikiran dengan apa? Firman. Kalau kita sedang cerita, ngobrol sama sesama kita tentang firman Tuhan, kita sedang isi pikiran kita. Bukan cuma isi pikiran mereka dengan firman, tapi isi pikiran kita. Waktu kita isi pikiran kita, kita ini sedang lepas apa? Jangkar. Lepas sauh. Saya dengar loh, misalnya saudara katakan, saya dengar ada kesaksian. Itu orang tumor tiba-tiba pecah tumornya. Waktu didoakan, doanya adalah oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh dari tumor. Ketika dia ucapkan ini, ucapkan kejadian ini, sedang apa? Taruh di pikiran ini. Itulah yang namanya firman ini, taruh pikiran. Kita sedang lepas jangkar. Ketika ada salah satu daripada badai datang, serangan datang, kita tahu penyakit ini tidak pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Katakan demi saudara, itu artinya pengharapan kita dilabuhkan. Jadi artinya gini saudara, jadi sauh jiwa kita dilabuhkan bukan di atas kapal, di atas benda-benda yang kita miliki, bukan di atas kekuatan manusia. Kita punya backing si A si B, jenderal ini jenderal itu. Bukan itu. Walaupun kita punya teman baik, ya teman baik, saudaraku. Bukan juga di atas harta benda kekayaan kita, tetapi sauh jiwa kita, jangkar kita, kita labuhkan di mana? Di tempat yang tersembunyi. The secret place, hadirat Allah, sebuah tempat perlindungan yang aman, yang berada di balik tirai bait Allah, di mana Tuhan Yesus telah masuk ke sana atas nama saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Makanya saudaraku, tadi waktu di dalam hadirat Allah, saya dorong saudara, saya ajak saudara, saya minta saudara doa, berseru. Ketika kita dalam hadirat seru, itulah tempat di mana Bapa ada. Masih ingat Matius 6 ayat 6? Kalau kamu mau berdoa, Yesus berkata, masuk ke dalam kamar, tutup pintumu, ya kan, pergi, ya kan, saudara, ya kan, ke tempat di mana? Tempat yang tersembunyi, di mana Bapa ada. Tempat tersembunyi, secret place. Ini apa? Hadirat Allah. Kata namanya saudaraku. Jadi disinilah saudaraku. Jadi apabila kita punya pengharapan, sekali lagi saya ngomong, kita tidak akan pernah mudah tergoncangkan. Katakan amin. Ya, oleh badai kehidupan, karena sauh jiwa kita, jangkar jiwa kita, ini dilabuhkan kemana? Ke ruangan tahta kasih karunia. Ibu bapak saudaraku, saya ingin dorong saudara begini. Kayak tadi pembukaan saya ada bicara tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Semakin jauh saudara labuhkan pengharapan saudara, saudara, itu semakin bagus buat jiwa kita. Di mana paling jauh? Saya mau kasih tahu saudara, yaitu apa? Jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Jenis pengharapan yang membuat saudara tenang di saat badai ekonomi, badai sakit penyakit, badai dalam rumah tangga, badai apapun yang membuat kita tenang.
kalau saudara labuhkan jangkar pengharapan saudara kepada keselamatan saudara, keselamatan saya, keselamatan kita. Di mana? Di masa depan. Apa sih keselamatan masa depan kita? Alkitab katakan pembebasan tubuh kita. Mari kita akan buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 24 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 23 dulu kali ya, 23 ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan apa? Pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Artinya gini saudaraku, pernahkah dalam doa-doa harian saudara mendoakan bahwa Tuhan, ketika Tuhan datang kedua kali, itulah saat Tuhan bebaskan tubuh ini dari salah, dari lalai, dari dosa. Pada waktu kita dibebaskan, waktu Yesus datang kedua kali, Tuhan akan berikan kita tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Itu namanya pembebasan tubuh. Katakan amin saudara. Disitulah waktu kita pakai tubuh kemuliaan, maka kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pengharapan itu tinggi. Itulah yang keselamatan masa depan. Nah, di dalam ayat 24 itu dijelaskan begini. Ini tentang pengharapan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Saudara harus tahu ya, ada tiga dimensi daripada pengharapan. Ini yang saya mau bicara hari ini. Tiga dimensi keselamatan, bukan pengharapan. Keselamatan. 3 dimensi waktu keselamatan. Pertama, dimensi pertama dari keselamatan adalah keselamatan di masa lalu. Ketika saudara bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu saudara ambil keputusan untuk baptis selam, pada saat itulah Alkitab katakan saudara diselamatkan, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Artinya apa? Dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita dibebaskan dari penghukuman kekal api neraka. Itu keselamatan masa lalu. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Tulis di live chat, katakan amin saudara. Yang kedua, ada yang nama itu dalam bahasa Inggris justification. Keselamatan dimensi yang kedua adalah keselamatan masa kini, keselamatan hari ini. Saudara hidup di dalam keselamatan bukan hanya masa lalu, oh saya sudah diselamatkan, tapi juga harus hidup dalam keselamatan hari ini. Ini bicara tentang apa? Bahasa sanctification. Sanctification. Yang artinya adalah saat dimana kita sedang diselamatkan melalui proses apa? Pengudusan. Yang ngerti katakan amin. Hari ini kita mau dikuduskan. Dikuduskan, dikoreksi, diubahkan, dibaharui hati kita, pikiran kita, roh kita. Kalau bahasa istilahnya Paulus di Efesus katakan, hendaklah kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Nah inilah keselamatan masa kini. Saudara harus jalani keselamatan hari ini. Hari ini kita harus jalankan keselamatan. Kalau kita bisa jalankan keselamatan hari ini dengan proses pengudusan. Aku mau lebih baik dari hari kemarin. Baik apanya? Aku makin mengasihi Tuhan. Kasih harus hadir di hatiku. Aku tidak mau punya pikiran benci kepada siapapun, termasuk orang yang sudah merugikan, menjahati, melukai aku. Saudara saya ngerti, katakan aku mau makin lembut, makin rendah hati. Nah, supaya keluar yang namanya apa? Karakter Kristus. Ya, kalau keselamatan masa lalu bicara tentang keselamatan dalam apa? Roh. Keselamatan hari ini, keselamatan jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Itu kan masih settingan program yang lama. Setiap hari harus diperbaharui,
harus dikoreksi, harus saudaraku? Terus dikuduskan. Nah, di sini pentingnya peranan siapa? Roh Kudus. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Setiap hari kita masuk menara doa. Di menara doa ini kita doa, muji, nyembah. Minta Roh Kudus hadir, memenuhi kita. Di dalam hadiratnya dia ubah kita, saudaraku. Semakin rendah hati, semakin murni hati kita, tulus. Karena ada kadang kita ini licik lah. Manusia tuh Alkitab bilang hatinya licik. Apa yang dia omong gak sesuai dengan motif hatinya. Belum tentu itu. Makanya ini perlu Roh Kudus menguduskan hati. Saudara, itu belum tentu bisa, orang bisa main pura-pura. Bahkan kita kaget dengan satu hamba Tuhan besar. Setelah meninggal dibongkar semua kehidupannya yang lama. Bahkan sebelum meninggal pun. Saudara, ini bicara apa? Kita perlu Roh Kudus. Kita harus berdoa. Kayak tadi kita doa, Tuhan kami minta Tuhan dalam hadirat ya. Penuh dalam hadirat, jangan diam aja, harus didoa. Tuhan, aku minta kerendahan hati. Aku minta kelemah lembutan Tuhan. Kalau gak minta gak dikasih. Banyak kita cuma minta sembuh. Mungkin saudara minta supaya ada damai, tapi minta karakternya. Tuhan, aku minta kemurnian, kesucian hatiku. Sucikan, kuduskan hatiku ini. Supaya aku bisa melihat Tuhan. Kan ada ayatnya, Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Atau murni hatinya. Tulus ya. Itu bahasa sekarang itu integritas. Kalau kita suci hati kita akan bisa melihat Tuhan. Arti melihat Tuhan itu apa? Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di mana? Di masa lalu. Kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lalu, maka kita punya pengharapan di masa kini untuk masa depan kita. Seperti Daud bilang, Tuhan telah lepaskan saya dari cakar singa dan berubang di masa lalu. Dia ingat kebaikan Tuhan yang lepaskan dia. Itulah dasar dia berharap bahwa Tuhan akan bebaskan dia dari tangan Goliat. Saya bisa berkata, dia belum dibebaskan, tapi dia punya pengharapan itu. Saudara, bahwa dia akan dibebaskan dari tangan Goliat. Itulah dia melangkah dengan iman. Makanya iman ada kaitan dengan pengharapan. Saudara harus punya pengharapan dulu, baru bertindak dengan iman dan taklukkan Goliat itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan sekarang. Bisa nggak saudara lihat kebaikan Tuhan sekarang? Kalau saudara bisa lihat kebaikan Tuhan sekarang, saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan sekarang ini juga. Oleh karena itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini pikiran. Pikiran jangan negatif. Pikiran kita harus dikuduskan. Kalau hati kudus, izinkan Tuhan kuduskan pikiran. Sehingga kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita hari ini. Yang mengerti, katakan amin saudara. Kalau hati kita kudus, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Nah, kebaikan Tuhan di masa depan inilah kunci pengharapan kita. Kita berharap untuk sesuatu yang belum terjadi. Ini bisa. Dan itu harus lewat apa? Keselamatan lagi. Kita mau disucikan, dikuduskan. Kita semuanya tidak sempurna. Apalagi saya, jauh dari sempurna. Mungkin saya bisa berkata bahwa saudara jauh lebih baik dari saya. Tapi kita tahu, saya mau jalankan yang namanya keselamatan hari ini. Biar izinkan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus. Yang kedua, kita butuh siapa? Kita butuh firman Tuhan. Proses keselamatan hari ini kita butuh firman Tuhan. Oleh karena itu tiap hari kita perlu baca Alkitab. Kita perlu dengar khotbah, pengajaran firman. Izinkan setiap pengajaran ini koreksi kita. Perbaharui roh dan hati kita. Saudaraku, kuduskan setiap kita supaya ada damai. Yang ngerti kata damai? Roh Kudus, firman. Kalau ada Roh Kudus, kita baca firmannya hidup. Akhirnya jadi iman. Yang ketiga, supaya kita bisa jalani keselamatan hari ini, kita butuh gereja.
Saudara, saya butuh gereja. Di gereja itu ada apa? Ada pemimpin rohani, ada pendeta. Yang kita bisa dengerin, yang kita bisa pegang pengajarannya, yang kita bisa lihat teladannya, teladan hidupnya. Saudara, kita bisa belajar daripada keunggulannya. Dan juga mungkin kelemahan dan kegagalan. Kita bisa belajar. Seperti Elisa belajar dari Elia. Seperti Yosua belajar dari Musanya. Saudara, kita butuh gereja. Ada kumpulan, komunitas orang-orang percaya. Di situ kita diproses. Kita bisa melihat, tidak semua orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, semua orang yang sudah diselamatkan, dia 10 betul. Tidak ada yang sempurna, saudaraku. Tetapi itulah cara kita. Bagaimana kita bisa memaklumi, mengampuni, mengasihi, dan membangun. Kita butuh gereja. Untuk apa? Menguduskan kita. Kita yang keras, ketemu yang lembut, kita jadi lembut. Kita yang keras, ya kita ketemu yang lembut, kita jadi lembut. Kita yang lembut, ketemu yang keras jadi lembut. Saling besi menajamkan besi. Dimensi yang ketiga adalah dimensi keselamatan di masa lalu. Saudaraku, ya kan? Pada saat yang sama kita menerima, ya kan? Kita nih belum menerima keselamatan, ya kan? Menerima berkat keselamatan yang utuh. Saudaraku, kapan kita bisa nantikan? Nanti. Keselamatan tubuh inilah keselamatan kita yang utuh. Pada masa lalu roh, masa kini jiwa, masa depan keselamatan apa? Tubuh. Kita pakai tubuh kemuliaan. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak punya pengharapan ini, saudara, pengharapan yang dilabuhkan di balik tabir, orang yang tidak punya pengharapan ini, saudara, mereka tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di masa depan dalam bentuk apa? Pembebasan tubuh. Ini yang dikejar. Kalau orang nggak dapat pembebasan tubuh, maka dia akan dapatkan apa? Tubuh untuk dibinasakan. Buku-buku tentang neraka, film-film tentang neraka, cerita-cerita di Wahyu tentang neraka, di Yesaya, di mana Alkitab cerita, itu ada tubuh untuk dibinasakan. Siksa hancur, muncul lagi tubuh yang baru. Terus menerus. Kalau seseorang tidak mendapatkan pembebasan tubuh, orang bisa dapat pembebasan tubuh. Karena apa? Dia sudah menerima keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Ini pengharapan kita. Oleh karena itu ibu bapak, di dalam Roma 8 ayat 18, ini tentang pengharapan. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara, ini yang saya suka lakukan ya. Khususnya ini beberapa waktu belakangan ini. Kalau saya lagi sendiri, saya coba saudara tuh terapkan tentang keselamatan di masa depan. Pengharapan saya akan pembebasan tubuh. Waktu kita sendiri saudaraku yang Kristus, pernah gak saudara lihat janji Tuhan? Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita mungkin duduk bersama dengan Abraham dalam kekekalan. Wah, kalau kita lihat terus dalam kekekalan, sorga. Lalu ini yang membuat api yang di dalam ini bergairah. Roh kita terus bisa menyala-nyala. Ada satu pengharapan. Kalau hari ini Tuhan kasih saya nafas, pasti Tuhan punya tujuan. Saya harus bisa menjadi berkat, jadi garam, jadi terang. Fungsi garam adalah apa saudara? Untuk supaya bisa ada rasa. Hidup ada rasa, enggak tawar, enggak kosong. Garam bicara tentang apa? Mengawetkan, bikin orang jadi awet, seger, tetap segar. Garam bicara tentang apa? Ini jadi pupuk. Saudaraku, garam ini pupuk untuk menyuburkan hidup orang lain sehingga orang bisa sukses. Jadi garam artinya apa saudara? Garam juga suka dokter bilang, coba garam ambil campur air, kumur-kumur. Ini untuk membersihkan apa? Bakteri. Kita jadi garam supaya bakteri dosa, kejahatan, kesalahan, kelicikan ini bisa disingkirkan kalau kita jadi garam. Yang ngerti katakan amin.
Jadi terang artinya orang yang gak ngerti apa-apa, gak tahu apa-apa, kita tunjukin ini loh harusnya. Ibu bapak saudaraku, kalau Tuhan, kalau kita sana. Nah hari ini saya ingin bagikan, saudara mau gak punya pengharapan? Bukan pengharapan di dunia ini saja. Makanya Paulus bilang, kalau kamu cuma pengharapan untuk hidup di dunia ini saja, kamu nih orang celaka. Walaupun memang kalau hidup tanpa ada pengharapan di dunia ini, kita kan gak ada apa-apa. Tapi Paulus bilang, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu seharusnya punya pengharapan bukan cuma untuk hidup di dunia ini. Pengharapan untuk hidup di dunia itu pengharapan untuk apa? Supaya sehat, supaya banyak rezeki, makmur, kongsi, facai. Itu pengharapan untuk di dunia ini. Setiap tahun kalau kita kionghi, harapan kita supaya hidup di dunia ini baik, sehat, makmur. Itu tidak salah. Semua. Tetapi Tuhan bilang kita bisa berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari dunia ini. Kenapa? Karena Kristus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang ngerti katakan saudaraku, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, pengharapan kita tuh jadi sia-sia. Pengharapannya sama seperti orang dunia, kionghi facai saja. Tapi karena kita punya Yesus sudah bangkit, kita bisa punya pengharapan yang jauh melampaui di dunia ini. Di dunia ini Tuhan akan pelihara. Saudara percaya katakan amin. Secara rohani, secara jasmani, hubungan dalam keluarga, dalam masyarakat, keuangan, 4 aspek berkat Tuhan beri itu di dunia. Tapi Tuhan juga mau berikan apa? Pembebasan tubuh, yaitu apa? Rapture, pengangkatan. Saudara saya diluputkan, dibebaskan dari masa sengsara besar, dari masa antikristus. Katakan amin. Nah oleh karena itu, saat kita berharap, kita harus percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi syarat kita untuk bisa percaya, syarat orang yang berharap adalah saat kita berharap, punya pengharapan. Tandanya saudara dan saya punya pengharapan adalah kita percaya bahwa kita akan melihat apa? Kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah ini penting. Kalau saudara dan saya bisa melihat kebaikan Tuhan ada gimana? Nah ayatnya ada. Mazmur 27 ayat 13-14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara percaya ada, perhatikan kata ini saudara. Ini jadi rema nih, ini Roh Kudus ajar kita. Perhatikan saudara. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di mana? Di negeri orang-orang yang hidup. Di negeri orang hidup, di kumpulan. Saudara akan bisa melihat kebaikan Tuhan ketika saudara ada di mana? Di negeri orang hidup. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara pernah ingat gak kata-kata daripada malaikat yang bertanya kepada para murid, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pernah saudara di hari kebangkitan Yesus itu saudaraku, dia kan mereka cari Yesus. Mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati? Pesan yang mau disampaikan adalah seharusnya setiap orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima hidup kekal,
dia harus berada di tengah-tengah, di negeri orang-orang hidup. Kalau saudara berada dengan orang-orang yang hidup imannya, hidup rohaninya, saudara akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Pergaulan. Kalau kita ngumpulnya sama orang-orang yang putus asa semua, yang gak punya pengharapan, yang gak punya Tuhan, yang gak punya Yesus, gak punya firman, itu negeri orang-orang mati. Saudara gak akan bisa hidup, gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Yang ada kejelekan aja terus. Ngomongnya yang susah, terus susah. Si ini jelek, si ini jahat. Wah, aku dibenci. Apa? Itu negeri, bukan negeri orang hidup. Saudara mau, kalau saudara dan saya mau punya pengharapan kepada Allah yang hidup, saudara dan saya harus berada di negeri orang hidup. Supaya saudara dan saya bisa melihat apa? Kebaikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan adalah orang yang dapat melihat kebaikan Tuhan. Untuk bisa lihat kebaikan Tuhan kembali, tiap hari minta. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. ku menyembahmu. Jadi hanya orang yang suci hatinya. Makanya kita harus minta, Tuhan sucikan hatiku. Supaya aku bisa lihat Tuhan. Lihat Tuhan itu lihat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana? Di masa lalu, di masa sekarang, dan kebaikan Tuhan di masa depan. Orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan, orang ini akan diberi Tuhan. Saya katakan, diberi Tuhan apa saudara? Pewahyuan. Katakan saudara saya, pewahyuan. Apa bukan? Visi profetik. Nah di dalam Amsal 29 ayat 18, ini terjemahan King James Version saudara ya. Dia tulis begini, where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, kalau nggak ada visi, ya visi profetik, maka manusia akan binasa, orang akan binasa. Ya, tapi dalam bahasa Indonesianya ditulis, saudaraku, bila tidak ada wahyu. Wahyu itu adalah firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Tuhan, firman yang saudara tertanam di hati kayak hidup nih. Tes, aku dapat ini. Dapat sesuatu nih. Ya kan? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa ini, binasalah. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi manusia ini binasa menurut Alkitab. Bukan karena kekurangan duit. Bukan karena kekurangan koneksi. Manusia binasa karena tidak ada apa? Pewahyuan. Tidak ada visi profetik dari Tuhan. Kalau seseorang tidak punya pewahyuan, tidak punya firman, tidak punya visi profetik, maka orang ini tidak akan pernah punya apa? Pengharapan yang menjadi sauh buat jiwa dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kalau saudara dan saya punya pewahyuan, punya visi profetik dengan baik saudaraku, maka saya yakin saudara menjadi orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Untuk kesehatan saudara, untuk keluarga saudara, anak-anak saudara, untuk pelayanan saudara, untuk bisnis saudara. Lihat sini. Ini perlu ada satu. Ini hasil daripada apa? Pewahyuan ini hasil hubungan dengan Roh Kudus, dengan firman dan gereja ini. Ketika kita jalankan keselamatan hari ini, tadi saya sudah bahas itu, maka saudara bisa melangkah untuk dapatkan keselamatan di masa depan. Dalam bentuk apa? Pengharapan. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, saya bisa. Apakah saudara tuh punya visi profetik? Saudara punya pewahyuan? Saudara bisa lihat di tahun 2021 ini enggak? Bisa enggak saudara lihat nih? Tuhan mau apa untuk saudara?
Saudara sudah dapat gak? 2021 dapatnya tuh apa? Gelap? Masih gelap pas Sabta, Anda tahu? Atau sudah? Ya, terang. Perhatikan sini sudah. Sebelum iblis dapat merampas berkat Tuhan dari hidup kita, dia akan merampas pewahyuan, visi profetik yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebaliknya, kalau Tuhan ingin memulihkan keadaan saudara, keadaan itu bisa ada kesehatan lah, keuangan lah, keluarga lah, masa depan dan lain sebagainya. Biasanya Tuhan kasih apa? Pewahyuan yang baru. Tuhan berikan visi profetik. Kalau saudara sudah dapat visi, dapat firman nih, pewahyuan. Yes, aku kenal Tuhanku. Aku tahu Tuhan akan buat ini untuk aku. Dengar baik saudaraku. Saudara akan lihat seperti Paulus tulis. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan atau pikirkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Tuhan ingin memulihkan hidup kita, dia berikan apa? Pewahyuan baru, visi profetik. Sehingga kita bisa melihat terang Tuhan, bukan kegelapan. Kita bisa melihat kebaikan dan berkat Tuhan di tahun 2021 ini. Katakan amin. Ini yang membedakan hidup kita saudaraku. Kita lihat di sini. Seorang penjahat, ya seorang penjahat di sebelah Yesus, ya di kayu salib. Dia terus menghujat, dia terus menghina Yesus. Sekalipun dia sebentar lagi akan menghadapi penghukuman Allah atas dosa dan kejahatan dia. Tetapi sebaliknya saudaraku, seorang penjahat yang ada di sebelah yang lain, dia dapatkan apa saudara? Visi profetik. Dia dapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus ini. Siapa Yesus ini? Dia mengetahui bahwa Yesus ini akan datang sebagai raja. Yesus bukan penjahat sama dengan dia, sama dengan temannya, bukan. Dia dapatkan ini pewahyuan. Pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan, selubung yang dibuka. Itu dalam bahasa Yunaninya. Saudaraku, selubung yang dibuka sehingga kita bisa jelas melihat Tuhan, rencana Tuhan, siapa Tuhan, apa kehendak Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Itu pewahyuan. Katakan amin saudara. Kita bisa ngerti jelas terang. Si penjahat ini tahu. Dia tidak pernah dikasih tahu siapapun. Saya percaya inilah Roh Kudus punya kerja. Roh Kudus punya karya. Katakan amin saudaraku. Ini dia perhatikan. Dia buka pikiran, dia buka hatinya. Ini Yesus. Maka dia berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Dia dapat itu. Apa yang terjadi saudara? Karena dia dapat pewahyuan, dia dapat visi profetik. Maka dia dapat masa depan dia itu berubah. Tuhan berkata apa? Jawab Yesus apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku. Di mana? Di dalam Firdaus. Saudaraku Yesus Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara, pengharapan orang yang punya pengharapan, dia bisa lihat kebaikan Tuhan di depan. Katakan amin. Saya ingin, sebelum saya mau tutup saudara tentang hal ini, tentang pengharapan, saya ingin ajak saudara untuk kita lihat, buka Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan ayat yang 19, baca yang keras. 1, 2, 3. Karena ia berpikir, perhatikan, karena ia berpikir, kalau saudara kalau pikiran kita selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Allah, kalau pikiran kita ini selaras dengan visi yang Tuhan beri. Dengar baik saudara, ini namanya pengharapan. Ini namanya pengharapan. Abraham, karena dia punya iman, maka dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan, akhirnya Tuhan kasih iman ke dia. Karena ia berpikir bahwa apa? Baca yang keras. Allah berkuasa membangkitkan
orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Waktu dia mempersembahkan Ishak, dia pikir. Kalau iblis bisa kuasai pikiran kita, dia akan kuasai emosi kita, perasaan kita. Teraduk-aduk sama dia. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu pengharapan ada di mana? Di pikiran. Ketika pikiran kita terus dikuasai oleh firman dan janji Allah, disitulah kita punya pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Sau, jangkar buat jiwa kita, yang membuat saudara dan saya tenang, bisa berani lakukan perintah Tuhan, mentaati firman. Satu, karena kita punya firman di sini. Ketika kita melangkah, taati firman, maka firman yang di sini turun ke sini jadi iman. Ketika firman jadi iman, mukjizat terjadi, berkat dicurahkan, kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tahu pada akhirnya apakah Abraham membunuh anak ini? Tidak. Tuhan katakan stop, jangan bunuh anak itu. Saudaraku, karena dia punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Apakah saudara masih bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan? Masa depan itu bisa aja 5 menit ke depan, 5 minggu ke depan, 5 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan, atau 500 tahun itu. Saat saudara bangun pagi, hal yang pertama seharusnya kita lakukan adalah arahkan pikiran kita pada kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Saat saudara bangun pagi, ya boleh sih cek handphone, ada WA siapa. Kalau WA-nya nyakitin hati, selesailah, saudara sakit sepanjang hari bete. Kenapa saudara enggak, walaupun enggak dalam posisi gimana, saudara arahkan pikiran, kebaikan dan kemurahan belakangan ikutin aku sepanjang hari ini. Ini hari yang dijadikan Tuhan buat saya. Katakan amin saudaraku. Ya, mulai hari saudara dengan saat teduh. Saya tahu saudara orang yang paling sibuk karena bisnisnya besar, kegiatannya banyak, jabatannya tinggi. Martin Luther pernah ngomong, saya ini memang sibuk, tapi justru ketika saya lepaskan waktu saat teduh, maka kesibukan saya tuh membuat saya jadi stres, berubah jadi stres. Tapi ketika saya luangkan waktu dengan saat teduh, saya melihat sesibuk seberat apapun tugas, saya bisa jalani dengan tenang. Mulailah hari saudara dengan saat teduh, lalu harapkan kebaikan Tuhan di sepanjang hari itu. Saya catat, harapkanlah Tuhan, ya kan, melakukan pemulihan seutuhnya. Pemulihan seutuhnya terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Harapkan kan ada di sini. Saudara, harapkan Tuhan mengirim golden connection bagi saudara hari ini. Harapkan saudara bisa menjadi berkat, menjadi mukjizat, menjadi golden connection bagi seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara mau lakukan ini? Kalau saudara mau, yuk kita makan perjamuan. Kita minta dan kita doa. Tuhan, aku mau berharap sama Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kita makan perjamuan yuk. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu.
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman yang gitu kuat buat setiap kami. Biar setiap kami Tuhan punya pengharapan di pikiran kami, yaitu firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, supaya kami bisa melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di masa lalu, di masa sekarang, bahkan di masa yang ke depan. Tuhan Yesus, beri kami pewahyuan, visi profetik untuk kesehatan kami, untuk keuangan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, masa depan kami. Bahkan visi profetik bahwa kami akan turut memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus ini kami rasakan kami sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami mau harapkan yang terbaik, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, atas orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengharapan Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung.
menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.